Shalom, Shalom. shalom, shalom, Shalom. haleluya. Biarlah kiranya rahmat, kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita terus dilimpah, dianugerahkan dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya kita akan dibawa menjadi sama mulia dengan Dia. Itu sebabnya bila kita terus berusaha untuk hidup kita dipenuhi, dikerjakan oleh kemuliaan Tuhan, sampai kelak kita betul-betul tergenapi firman sama mulia dengan Dia. Puji Tuhan. Mari di kesempatan ibadah doa saat ini, mari kita datang dengan kesehatian, kerendahan hati. Mari kita datang betul-betul merindukan jamahan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kemuliaan Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita. Saya jemput kita sama-sama bagi berdiri. Kita akan berdoa lebih dahulu. Haleluya. Engkau Tuhan Maha Mulia, dan Kau akan kerjakan terus hidup kami semakin mulia setiap hari sampai sama mulia dengan Kau Tuhan. Dan kemuliaan-Mu itulah Tuhan yang kami harapkan terus mengelilingi, menguasai, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat keajaiban kasih-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami Engkau perkenankan di waktu yang indah berbahagia ini datang untuk beribadah, berdoa sebagai rumah doa-Mu, sebagai penyembah-Mu Bapa. Inilah kami semua sidang jemaat-Mu, para pelayan. Biarlah layakkan kami semua di dalam kuasa darah-Mu. Roh Kudus Allah mengurapi kami, memampukan melayakkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah penuhi hati kami dengan air mengalir curah Roh Kudus, membuat kami terus Tuhan berkobar-kobar, bergelora sebagai penyembah-Mu, sebagai rumah doa-Mu. Para pelayan-Mu semua urapi Tuhan, pakai semuanya menjadi berkat dalam pelayanan saat-saat ini. Terima kasih Tuhan. Segala gangguan apapun dari pihak iblis, apapun itu wujud dan bentuknya, kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Sinari kami semua saat ini dan sampai selama-lamanya dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Mari kita arahkan hati, kita angkat suara kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Angkat suaramu, arahkan hatimu pada Gideon. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku
sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal sekali lagi sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Angkat tanganmu bersama, arahkan bagi Dia. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan mau sekali lagi. Inilah kerinduan kami Tuhan. Betapa kami rindu dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu Yesus, dan memandang indah wajah. Kami pandang wajah-Mu Yesus yang maha mulia, dan memandang indah wajah-Mu. Benar Tuhan, tidak ada saat-saat yang lebih indah dalam hidup kami saat kami memandang wajah-Mu Yesus yang penuh kemuliaan ilahi. Tidak ada saat-saat yang lebih indah dari hidup kami saat kami benar-benar bertemu Tuhan dalam hadirat-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu sebabnya betapa kami selalu merindukan. Sinarilah kehidupan kami dengan kemuliaan-Mu senantiasa, sehingga hidup kami terus terang di tengah kegelapan dunia saat-saat ini. Kami terus Tuhan, Kau berikan terang pengharapan, terang pengurapan-Mu Tuhan, sehingga kami terus bisa memandang hanya kepada-Mu Tuhan. Dengarlah kerinduan kami Tuhan. Kami mengucap syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan kemurahan dalam hidup kami. Bawalah terus kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kau baik. Syukur Kau baik Tuhan. Kau syukur Kau baik Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami naikkan segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku kami bawa segala syukur kami
pulihkan kita akan datang menyembah Dia, mengagungkan Dia. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu berkati sekali lagi. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Angkat tangan, sembah Dia. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, sekali lagi, segala pujian syukur. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Yang merindukan kemuliaan memulihkan hati, yang merindukan kemuliaan memberkati hidup kita. Angkat suaramu, sembah Dia. Sampaikan pengagungan, penghormatan baginya. Bagi Yesus penebus, bagi Yesus yang hadir dalam hidup kita sebagai penyelamat, tabib yang ajaib, Allah yang perkasa. Dia Raja segala raja, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maut kerajaan maut telah dikalahkan, maut kerajaan maut telah ditaklukkan. Kau Raja yang perkasa, Raja keagungan kemuliaan di dalam hidup kami. Hanya Kau Yesus yang layak kami sembah, kami puja. Mulia, maha mulia Kau Tuhan, agung maha agung Kau Tuhan, tinggi maha tinggi, kerajaan-Mu kekal Bapa. Ini kami penyembah-Mu, ini kami rumah doa-Mu, ini kami Bapa. Kami panjatkan segala pengagungan, penghormatan, kuasaan, kemuliaan, kekuatan kami kembalikan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, hanya Kau Allah yang mulia, hanya Kau Allah yang maha besar. Kau Allah yang benar Tuhan, Kau Allah yang ajaib, ajaib pembela-Mu, ajaib pertolongan-Mu Tuhan, ajaib pemeliharaan-Mu Tuhan, ajaib semua perkataan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Hanya Kau yang kami sembah, kami puja, ya Kau Tuhan.
selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas sekali lagi. Sebab Engkau yang mulia Tuhan, sebab Engkau mulia, layak dipuji, layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh datang di bawah kaki-Mu untuk kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mampu menolong kami di saat-saat ini Tuhan. Dan biarlah apa yang kami butuhkan Tuhan, kami serukan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau urapi kami, urapi hamba-Mu juga. Dan juga kalau ada kuasa yang masih mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh-Mu. Perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa dari Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan kalau di hari-hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini hari Selasa yang
sebetulnya untuk ibadah PA, tapi sudah diberitahukan bahwa hari ini tidak ada PA, ya, karena nanti yaitu sekali masuk dalam Jumat Agung, sehingga doa yang harusnya hari Kamis itu dimajukan di hari ini, ya. Biarlah kita tetap bisa mempergunakan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari dengan cepat, ya, kita akan bersama-sama untuk menelaah kembali firman Tuhan, dan kita masih membahas tentang waktu penyaliban, ya. Waktu penyaliban yang lalu sudah dijelaskan, itu waktu bekerja di kebun anggur, yaitu mulai jam 9 pagi, 12 siang sampai jam 15. Artinya Yesus rela mati di kayu salib supaya kita bisa bekerja di kebun anggur. Artinya kita bisa bekerja atau aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna ini. Nah, mari kita akan lihat dalam Injil Matius 27 ayat yang ke-45. Injil Matius 27 ya, ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 petang. Jadi pada waktu penyaliban jam 12 sampai jam 15 itu terjadi beberapa hal, antara lain yaitu terjadi kegelapan. Nah, kita akan melihat kembali ada 3 kegelapan yang sudah menimpa bumi. Yang pertama yaitu kegelapan selama 3 hari di Mesir. Ini sudah terjadi pada waktu Israel keluar dari Mesir. Ya, Keluaran 10 ayat 22 menuliskan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ya, kegelapan yang pertama ya 3 hari di Mesir. Ini sudah terjadi pada waktu Israel keluar dari Mesir. Dan yang kedua yaitu ada kegelapan selama 3 jam waktu Yesus disalib. Ini juga sudah terjadi. Ya, Matius 27 ayat 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya. Dan yang ketiga yaitu kegelapan selama 3,5 tahun di bumi pada zaman Antikris. Ini masih akan terjadi dan pasti terjadi. Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, ya, masa Antikris tadi, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya. Ini kegelapan selama 3,5 tahun di bumi. Jadi Antikris itu nanti akan berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Antikris akan menyiksa anak-anak Tuhan yang ketinggalan waktu itu. Ya. Wahyu 12 ayat yang ke-17, Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ya. Yang menuruti hukum-hukum Allah
dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi mempelai wanita dalam waktu 12 ayat pertama berdiri atas bulan, bermahkota ke-12 bintang, bersalutkan matahari, itu dikejar. Dikatakan ini, naga itu merah, padam, marahlah naga itu kepada perempuan itu, yaitu tadi perempuan yang sudah memiliki bulan, bintang, dan matahari. Diterbangkan dua sayap burung nasar, naga ini menyemburkan air sebesar sungai, tetapi tidak bisa menjangkau tadi perempuan itu. Lalu marah. Dia pergi memerangi keturunannya yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini sasaran antikris, yaitu baik hamba Tuhan, pelayan Tuhan, atau anak Tuhan yang memiliki hukum Allah. Kalau dalam tabernakel hukum Allah ini, dalam tanda meja roti sajian, dan memiliki kesaksian Yesus dalam tanda pelita emas, tapi tidak memiliki mezbah dupa emas. Jadi sudah tekun dalam ibadah PA, sudah tekun di dalam ibadah, tapi masih kurang satu, yaitu penyembahan. Itu yang sedang diburu ini. Itulah sasaran antikris itu. Saudara dikasih Tuhan, tidak memiliki mezbah dupa emas itu artinya yang pertama tidak mau menyembah Tuhan atau tidak sungguh-sungguh dalam menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, menyembah Tuhan tapi tidak mencapai ukuran sehingga daging masih berkuasa. Masih ada kekhawatiran, ada ketakutan lain-lain. Jadi ukuran penyembahan yang benar adalah sampai daging tidak bersuara. Pintu tirai terobek. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anaknya tidak memiliki mezbah dupa, itu akan dipaksa untuk menyembah antikris yang akan berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Untuk itu dalam menyembah Tuhan jangan terpaksa atau jangan ada paksaan. Ini saudara dikasih Tuhan. Sehingga kita bisa merasa sungguh-sungguh. Ada dua alternatif. Jadi kalau kita melihat tadi, kita harus mau untuk menyembah kepada Tuhan. Kemarin sudah diterangkan, di dalam penggembalaan, di dalam ruang suci itu ada 3 alat. Ada 3. Berarti kalau ada dalam penggembalaan itu tidak ada kegelapan. Karena di dalam penggembalaan itu ada pelita emas, ada meja roti sajian, ada mezbah dupa emas. Ada pelita emas berarti ada terang bintang. Dalam meja roti sajian ada terang bulan, dan dalam mezbah dupa emas ada terang matahari. Ada 3 benda terang. Jadi kalau kita tergembala, kita akan ada terang, tidak ada kegelapan. Tapi tadi yang diburu itu adalah yang kurang, penyembahan. Penyembah yang benar
dengan roh dan kebenaran. Roh Kudus, pelita emas, kebenaran itu meja roti sajian. Kalau ini kita sungguh-sungguh, nanti kita akan bisa menyembah dengan benar. Sampai pintu tirai terobek, sampai daging terobek. Ya. Ada dua alternatif yang akan terjadi kalau dipaksa menyembah antikris. Karena diburu tadi, ya, enggak menyembah, kurang penyembahan, yang nanti akhirnya ya itu dipaksa menyembah antikris. Jadi untuk kita menyembah jangan terpaksa atau dipaksa. Ya. Nanti antikris akan memaksa untuk kita menyembah antikris. Ada dua alternatif yang akan terjadi kalau dipaksa menyembah antikris. Yang pertama, tidak mau menyembah antikris. Berarti tetap menyembah Yesus. Ada kesaksian Yesus. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kalau tidak mau menyembah antikris, tetap menyembah Tuhan, kesaksian Yesus. Sehingga akan disiksa, bahkan dipancung kepalanya. Yang sampai pada alternatif itu hanya sedikit yang bisa sampai ke situ. Ya. Hanya sedikit orang. Firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tetapi kehidupan ini sekalipun disiksa, dipancung, kehidupan ini tetap mempertahankan kesaksian Yesus. Kehidupan ini akan selamat. Sekalipun dipanggil oleh Tuhan, akan dibangkitkan pada saat Yesus nanti datang kali kedua, kebangkitan yang pertama. Alternatif yang kedua, kalau dipaksa menyembah antikris tadi, enggak mau, disiksa, dipancung, tapi mati nanti akan dibangkitkan pertama. Yang kedua, ya sudah tidak tahan. Ya, berarti menyembah antikris, disiksa enggak tahan. Ya, jadi menyembah antikris. Ya, kehidupan ini tidak mengalami siksaan atau aniaya karena mengikuti. Tapi kehidupan ini menjadi sama dengan antikris dan akan dibinasakan selamanya saat Yesus datang kembali kali yang kedua. Ini sudah. Siapa antikris? Antikris itu kalau dalam surat Yohanes pertama ialah ada di antara kita yang tidak sungguh-sungguh, ibadahnya gak sungguh-sungguh, enggak lengkap, tadi masih kurang penyembahan itu. Iya, itu enggak ngalami karena pro antikris itu. Ya, tapi kehidupannya sama dengan antikris yang akan dibinasakan selamanya saat Yesus datang kembali kali kedua. Jadi tidak ada kuasa untuk kebangkitan pertama. Biarlah saudara dikasih Tuhan, sekarang ini kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan sampai memenuhi ukuran. Apa ukuran? Yaitu daging sampai nanti tidak bersuara itu. Pintu tirai terobek. Seperti Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Sudah selesai. Pintu tirai terobek menjadi dua. Inilah yang harus ada pada kita di hari-hari ini. Sehingga kita bisa lebih sungguh-sungguh ini. Yesus menjadi contoh. Dia taat sampai mati di kayu salib. Daging sampai tidak bersuara lagi. Kalau kita melihat di dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Wahyu 11 ayat 1
dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ini yang berada dalam kandang pengembalaan. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini tentang ukuran penyembahan. Jadi penyembahan tadi diukur dengan sebatang buluh, sebatang tongkat pengukur. Tongkat pengukur itu sama dengan tongkat gembala. Artinya sekarang adalah firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar. Itu menjadi tongkat pengukur, itu firman. Jadi ukuran penyembahan adalah ukuran firman penggembalaan. Apa ukuran firman penggembalaan? Ukurannya firman penggembalaan yang pertama, mulai dengan mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena telinga daging kita cenderung suka mendengar gosip-gosip dan lain. Gimboten. Ya, seringkali lebih peka terhadap gosip-gosip dan lain sebagainya. Ukuran firman penggembalaan yang kedua, mengerti firman. Mengerti firman Tuhan. Yang ketiga, percaya. Sudah mendengar, kemudian percaya, yakin kepada firman. Menjadi iman di dalam hati. Karena iman itu datang dari mendengar firman Tuhan. Ukuran firman penggembalaan selanjutnya adalah setelah percaya, mempraktikkan firman pengajaran yang benar. Taat dengar-dengar kepada firman pengajaran yang benar yang ada dalam penggembalaan, tongkat gembala. Saat kehidupan menyembah Tuhan, saat orang menyembah Tuhan, maka dagingnya sudah dirobek atau terobek. Sehingga kalau dagingnya ini terobek, kita bisa taat dengar-dengar bahkan sampai puncaknya. Yaitu kita taat dengar-dengar sampai daging tidak bersuara lagi. Seringkali kita taat tetapi daging ini masih bersuara. Salah satu contoh taat sampai daging tidak bersuara lagi yaitu Abraham. Taat kepada Tuhan untuk menyerahkan anaknya disembelih. Anaknya yang satu-satunya ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini tentang ukuran penyembahan yang lain ini. Jadi kalau dibalik, yaitu kalau kamu menuruti perintahku, berarti kamu mengasihi aku. Jadi taat dengar-dengaran atau menurut firman Tuhan, itu sama dengan mengasihi Tuhan. Jadi ukuran penyembahan, taat dengar-dengaran, itu mengasihi Tuhan. Jadi ukuran penyembahan adalah kasih. Mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu dan mengasihi sama seperti diri sendiri. Mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu artinya kita mau taat dengar-dengaran.
kepada firman Tuhan. Ya. Kalau waktunya ibadah, kita memang ada kesibukan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, ya kita akan mengutamakan ibadah dan pelayanan. Ya. Karena ibadah pelayanan itu akan membawa kita masuk dalam kekekalan. Tapi kalau kita mengutamakan dunia, ya sebatas itu aja udah. Mungkin kita juga sukses, tetapi sebatas di dalam dunia ini saja. Untuk itu, di akhir zaman ini kita perlu memperhatikan ukuran penyembahan ini. Yaitu mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ya. Contoh soal, kalau kita dibenturkan kepada dua hal, antara soal Tuhan dan soal dunia. Jika kita memilih soal dunia, maka berarti kita belum mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, contohnya tidak boleh ada kebencian, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi ukuran penyembahan adalah taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara dan ada kasih. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan mengasihi sama seperti diri sendiri. Ada tanda salib. Jadi ukuran penyembahan itu taat dan kasih. Kalau kita taat dan kasih, itu memenuhi ukuran penyembahan. Taat dan kasih itu bagaikan kita mengulurkan dua tangan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengulurkan tangan kasihnya kepada kita. Kalau tangan bertemu dengan tangan Tuhan bertemu dengan tangan kita, nanti ada hasilnya. Dan kita betul-betul hidup di dalam tangan Tuhan. Ya, karena tangan kita bertemu dengan tangan Tuhan. Salah satu pengertian mengangkat tangan adalah tadi taat dan mengasihi. Jadi harus ada makna rohaninya kalau kita mengangkat tangan saat dalam ibadah, bukan ikut-ikutan mengangkat tangan. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, waktu mengangkat tangan berarti kita taat dengan firman dan mengasihi. Kita mengangkat tangan secara nyata kepada Tuhan, menyerah, ulurkan tangan Tuhan akan diulurkan ini. Ya. Ini saudara dikasih. Jadi harus ada makna rohaninya kalau kita mengangkat tangan saat dalam ibadah. Baik ibadah saat di rumah online, ya ada maknanya. Nanti hasilnya adalah, ya, saudara dikasih Tuhan, hasilnya kalau tangan kita bertemu tangan Tuhan, hasilnya Sefanya 3 ayat 16. Sefanya 3 ayat 16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Jadi hasilnya kalau kita mengangkat tangan, taat dan dengar-dengaran dan mengasihi, tangan kasih Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada kita yang letih lesu, yang berbeban berat, baik dalam pelayanan, di dalam nikah rumah tangga, di dalam ekonomi, sehingga
Jadi kalau tangan kita bertemu dengan tangan Tuhan, hasilnya pertama, tangan kasih Tuhan memberi kekuatan ekstra kepada kita. Yang saat ini mungkin kita menghadapi letih lesu, sedang berbeban berat dalam pelayanan, sekali lagi dalam rumah tangga, dalam ekonomi. Sehingga ya, kalau tangan kasih Tuhan memberi kekuatan ekstra kepada, sehingga kita akan mengalami perhentian atau damai sejahtera. Istilah damai sejahtera artinya benar-benar damai sejahtera. Kita tidak merasa apa-apa lagi secara daging. Contohnya, tidak ada kekhawatiran lagi. Tidak ada sakit hati. Kalau sakit hati kan enggak damai sejahtera. Ngelihat orang aja udah enggak damai sejahtera karena sakit hati. Tidak takut sampai tidak merasa apa-apa lagi secara daging. Maka semua akan menjadi enak dan ringan. Untuk menjadi enak dan ringan itu juga tergantung kepada kita tadi. Yang kedua atau B, ya, yaitu tangan kasih Tuhan memberi kekuatan ekstra kepada kita. Kita mengalami perhentian damai sejahtera. Yang kedua, kita setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Untuk itu penyembahan harus dijadikan kegemaran, kesukaan bagi kita. Ya, yang sudah gemar, yang sudah suka menyembah, tingkatkan sampai memenuhi ukuran penyembahan ini. Dan hasil yang hasil yang kedua yaitu Sefanya 3. Sefanya 3 ya. Ayat 17 sampai 18. Sefanya 3 17 18. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Tangan kasih Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Atas apa? Atas masalah. Atas kegagalan yang sedang dialami oleh kita. Semua dijadikan Tuhan berhasil dan indah pada waktunya. Jadi kalau kita menyembah Tuhan dengan memenuhi ukuran tadi, maka Tuhan sudah tahu. Sekalipun kita belum meminta kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu. Ini saudara di kesaksian kita. Mungkin saudara juga. Ya, ada keperluan. Tuhan sudah tahu, kita belum minta, Tuhan sudah kirimkan. Ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu, apa yang dikatakan tadi? Ada kebenaran. Oleh karena tongkat ukuran itu. Ya. Tangan kasih Tuhan juga yang ketiga. Bukan saja memberi kemenangan kepada kita atas masalah kegagalan. Semua dijadikan Tuhan berhasil dan indah pada waktunya. Amin.
Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan dengan memenuhi ukuran, maka Tuhan tadi sudah tahu sekalipun kita belum minta kepada Tuhan. Dan pelayan siap. Dan yang ketiga, tangan kasih Tuhan membaharui kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Jadi keubahan hidup ini merupakan mukjizat. Keubahan rohani ini merupakan mukjizat yang terbesar. Mukjizat keubahan ini tidak bisa ditiru oleh setan. Setan tidak mampu. Jadi kalau kita mengalami keubahan hidup atau mukjizat yang terbesar, setan tidak bisa tiru. Apalagi mau nyerang kita, tidak bisa. Lah, keubahan hidup itu mulai dari mulut. Karena nanti yang sempurna adalah yang tidak ada salah dalam perkataan. Keubahan hidup mulai dari mulut. Yang pertama, mulut ini hanya untuk berkata benar. Mulut ini hanya untuk berkata jujur. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Artinya enggak, bahasa saya enggak mencela-mencela gitu. Ya, enggak. Ya. Yang kedua, mulut itu selain berkata benar jujur, mulut itu untuk mengaku dosa kepada Tuhan dan mengakui kegagalan. Kalau kita gagal ya akui kepada Tuhan, ya aku gagal, ampuni. Karena mungkin enggak taat dengar-dengaran. Dan yang ketiga tadi, mulut hanya untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan sampai sewaktu-waktu. Kalau Yesus datang kali kedua, kita diubahkan sampai mulut tidak ada salah lagi. Dalam Yakobus dituliskan ini. Sehingga kita akan bisa menjadi sempurna seperti Yesus. Dan mulut hanya menyeru apa? Haleluya, haleluya. Kita diangkat ke awan-awan permai. Terjadi pertemuan raya. Kita akan bertemu dengan Dia untuk selama. Bukan sekedar bertemu, tapi akan bersama Dia untuk selama-lamanya. Jadi kejujuran tadi, ya katakan ya tidak katakan, itu jalan mulut ini. Kalau tidak ada salah perkataan, jalan bebas hambatan, jalan tol untuk ditolong Tuhan. Asal kita mau jujur, doa sudah dijawab. Dan sudah ada mukjizat secara jasmani. Artinya sudah ada pertolongan Tuhan. Ya, biarlah hari-hari ini kita memperhatikan akan perkembangan firman Tuhan, sehingga nanti kita akan terus untuk bisa dibawa oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan sampai tempat pengembalaan terakhir. Sekalipun kita harus melewati yaitu padang gurun dunia ini yang banyak kesukaran dan kesulitan, apalagi saat ini yang sedang menghadapi masa pandemi seluruh dunia ini, bahkan kita di padang gurun, tetapi Tuhan akan tetap menolong kita.
Kemarin kita katakan, jangan pernah mengatakan, ya, tidak mungkin, mustahil. Kita sebagai orang percaya, ya, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, ya, jangan sampai kita berkata mustahil. Tuhan Yesus tidak mustahil. Tapi bagi orang percaya, anak-anak Tuhan juga tidak mustahil. Itu yang harus tetap didengungkan. Jangan sekali-kali mengatakan mustahil. Amin. Ya, biarlah ini kita akan semakin mantap dalam kandang pengembalaan, supaya kita tidak berada dalam kegelapan, tetapi kita ada dalam terang. Kalau dalam pengembalaan itu ada terang, ya, sehingga nanti kita akan meningkat. Ya, bulan, bintang, ya, matahari tidak ada di bumi karena sudah berada di perempuan. Dan Wahyu pasal 1 ayat 12, perempuan itu sudah berdiri di atas bulan, bermahkotakan dua bintang, bersalutkan matahari. Dengan dua sayap burung nasar, dia diungsikan dipadaku, nanti dia akan diangkat. Dunia ada kegelapan oleh karena antikris. Untuk itu kita tinggal pilih. Mau kita tinggal nanti masuk aniaya antikris, ada dalam kegelapan yang akan terjadi, atau kita mau seperti perempuan itu sudah memiliki terang, 3 benda terang. Kalau matahari gak ada, otomatis bintang gak ada, bulan tidak ada. Ya, untuk itu ini perhatikan, ya. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Ya, mari kita akan bangkit, berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan terlebih dahulu satu pujian, nanti kita akan masuk, ya, di dalam doa penyembahan. Ku bawa hidupku sekarang. Serahkan seluruh hidup. Sekali lagi dari atas, bawa hidupku dari atas. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah agar semua suku bangsa datang
suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, agar semua suku bangsa datang jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang agar semua suku bangsa datang Firman-Mu akan mendorong kami untuk kami boleh berada dalam tempat yang kudus, di mana tidak benda terang itu ada menerangi sehingga tidak ada kegelapan lagi. Untuk itu biar kami Tuhan untuk selalu memperhatikan firman-Mu Tuhan, khususnya firman pengajarannya yang menjadi ukur tongkat gembala ini untuk mengukur kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau tolong kami supaya setiap firman yang sudah Engkau sampaikan itu boleh menjadi perhatian kami Tuhan, menjadi ukuran kami Tuhan di dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Ada proses perobekan daging sampai saatnya nanti daging tidak bersuara lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan sampai ada di antara kami yang tidak memiliki mesbah dupa emas ini Tuhan, yang tidak mau menyembah Engkau hanya tidak mencapai ukuran daripada Engkau. Ampuni kekurangan kelemahan kami sementara ini Tuhan, supaya kami tidak masuk Tuhan di dalam kuasa antikris saat itu berkuasa Tuhan. Oh, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Biar kami boleh memperhatikan Tuhan, untuk mendengar firman dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, sampai mengerti firman. Roh Kudus akan menolong tuh di dalam kehidupan kita ini, sampai kita yakin percaya kepada firman dan memperhatikan firman Tuhan. Mari, apa yang Tuhan sudah nyatakan buat kita,
pada kesempatan malam hari ini itu menjadi perhatian khusus bagi kita. Menghadapi situasi yang ada saat ini juga, kami tidak ada ketakutan. Ada damai sejahtera. Biar kita bisa setia berkobar-kobar dalam ibadah, tetap berkobar-kobar ibadah pelayan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberi kemenangan bagi kita di dalam menghadapi situasi yang ada apapun. Oh, terima kasih Tuhan, sekali lagi bersyukur kepadamu sampai sungguh-sungguh kehidupan kami saatnya boleh mengalami keubahan Tuhan, sehingga kami akan boleh bersama Engkau dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan seluruh kami ke dalam tangan-Mu, termasuk hamba, supaya sungguh kami boleh mengalami keubahan demi keubahan. Saatnya nanti kita bukan hanya bertemu dengan Dia, tetapi kita akan bersama dengan Dia untuk selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Sekarang hamba berdoa untuk seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu dalam hidup nikah, dalam penggembalaan, antar penggembalaan selanjutnya. Engkau yang akan tolong Tuhan. Masalah-masalah yang terjadi tidak ada yang mustahil. Engkau mampu, bahkan sudah menolong. Tinggal kita siap untuk menerima pertolongan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa, mungkin ada masalah-masalah yang lain oleh akibat dari pandemi ini. Engkau juga tolong. Tidak ada yang mustahil. Pemeliharaanmu tetap. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Juga bagi yang sakit dalam tubuh jasmani Tuhan, kuasa darah Kamu masih berlaku untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada bagi kehidupan yang juga mempercayakan kehidupan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga kami tetap kuat dan teguh hati dan berkobar-kobar dalam ibadah dan pelayan sekalipun masih secara online ini Tuhan. Tapi kami tahu percaya Engkau juga berhadirat di antara seluruh sidang jemaat-Mu dan yang mendengarkan Tuhan. Itulah janji daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan datang Tuhan. Baik dalam ibadah memperingati kematian-Mu, Jumat Agung, Engkau juga tolong supaya menjadi perhatian sidang, bukan hanya sekedar menjadi peringatan, tetapi maknanya dari kematian Dia di atas kayu. Itu yang akan diperhatikan bagi kita. Untuk itu bawa sidang-Mu, memang itu hari libur, bawa sidang-Mu Tuhan untuk tetap menjadi perhatian untuk ibadah dalam memperingati kematian Tuhan. Demikian juga dalam hari Minggu nanti tanggal 4 juga Engkau tolong semua sidang boleh merasakan yaitu kuasa kebangkitan, bahkan boleh menjadi saksi Tuhan, menyaksikan akan kuasa kebangkitan-Mu itu nyata Tuhan, sehingga itu juga menjadi perhatian kita. Dan biarlah lewat ibadah itu
Engkau juga berhadirat dan firman-Mu Engkau bukakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dalam juga memperingati Paskah ini. Engkau juga tolong supaya anak-anak ini juga mendapatkan perhatian dari anak-anak untuk tetap ada dalam ibadat, merindukan untuk bisa lebih mengerti akan firman. Juga pakai guru-guru dan juga orang tua untuk mendorong anak-anaknya, membantu anak-anaknya yang belum bisa mandiri Tuhan. Kaum muda, remaja juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami coba berdoa sekarang untuk mengucap syukur bagi sidang jemaat-Mu yang sudah Engkau berkati. Mereka boleh mempersembahkan persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu, dan juga yang sudah berkati untuk juga melihat bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga perpuluhan yang sudah dikembalikan membuktikan bahwa sidang sudah diberkati oleh Engkau dengan limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami sekali lagi menyerahkan semua ibadah ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sampai ibadah ke depan.